Tiga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Rani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Mbak Rani, hari ini agenda kita adalah melanjutkan isi konseling di pertemuan sebelumnya ya, sesuai dengan kesepakatan kita waktu itu. Iya, Bu. Nah, Mbak Rani tidak perlu khawatir atas informasi yang Mbak Rani sampaikan pada saya, akan tetap terjaga karena sebagai konselor, salah satu kode etik kami adalah asas kerahasiaan. Saya harap Mbak Rani juga bisa lebih terbuka ya nanti kepada Ibu. Untuk sesi konselingnya paling tidak akan memerlukan waktu sekitar 15-30 menit. Apakah Mbak Rani bisa meluangkan waktunya sebentar? Iya, bisa, Bu. Kebetulan hari ini saya juga libur, Bu. Baik, kalau begitu, Mbak Rani, saya juga minta tolong jangan lupa disiapkan 2 kursi kosong ya, karena nanti akan diperlukan dalam kegiatan konseling kita hari ini. 2 kursi, Bu. Ya, 2 kursi kosong. Ya, bisa bentar ya, Bu. Saya siapkan dulu, Bu. Ya, boleh. Silakan. Maaf, Bu, berisik. Ya, nggak apa-apa. Sudah, Bu. Sudah. Mbak Rani, saya juga izin merekam ya untuk keperluan dokumentasi. Apakah diperbolehkan? Iya, Bu. Boleh, silakan. Baik. Mari kita mulai sesi konseling kali ini ya. Sesi konseling kali ini melanjutkan dari sesi konseling yang sebelumnya, bahwa Mbak Rani ini punya kesibukan ya, selain bersekolah, juga sedang mengikuti kegiatan tambahan seperti les piano dan juga les mata pelajaran. Begitu, Mbak Rani, apakah benar? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Saya juga ikut les piano juga, Bu. Bisa ceritakan lebih detail mengenai hal tersebut? Jadi gini, Bu. Saya setelah pulang sekolah, setelah itu saya juga ikut les mata pelajaran, dan kebetulan lesnya itu tidak jauh dari sekolah saya. Kemudian lalu? Lalu setelah saya les mata pelajaran itu, saya itu pulang, dan mungkin sekitar setelah 2 jaman kemudian saya berangkat lagi untuk les piano atas perintah ibu saya. Kenapa Ibu Mbak Rani memerintahkan untuk ikut les piano? Karena ibu saya ingin agar anaknya itu bisa ahli bermain musik, khususnya piano seperti ibu saya. Jadi Ibu Mbak Rani menginginkan Mbak Rani agar bisa belajar piano untuk dapat menyerupai Ibu Mbak Rani ya, sama seperti Mbak Rani. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Padahal saya tuh tidak terlalu suka ikut les piano. Mengapa Mbak Rani tidak suka mengikuti les piano? Karena saya itu lelah, Bu, harus mengikuti banyak les tambahan, Bu. Jadi otomatis kan waktu istirahat saya juga jadi sedikit gitu. Kalau boleh tahu Mbak Rani, waktu istirahatnya Mbak Rani sehari itu ada berapa jam kira-kira? Saya istirahat biasanya cuma 5 jaman gitu, Bu. Sehari, dalam sehari? Iya, Bu. Bagaimana bisa Mbak Rani kok cuma bisa istirahat cuma 5 jam aja? Karena itu, Bu, setelah saya pulang dari les piano sekitar jam 9 malam, dan kebetulan tempatnya itu agak jauh dari rumah gitu. Jadi kan memakan waktu yang banyak. Lalu setelah saya les piano itu, saya harus mengerjakan tugas dari sekolah dulu. Terus mungkin biasanya saya bisa menyelesaikannya sampai jam 12 malam gitu, Bu. Dan setelah itu saya baru tidur. Lalu pagi jam 5 saya harus bangun untuk persiapan sekolah. Iya, Ibu bisa memahami. Pasti Mbak Rani
lelah sekali ya karena harus mengikuti berbagai kegiatan dalam sehari dan itu dilakukan setiap hari ya. Jadi waktu istirahatnya pun juga sangat sedikit. Iya Bu, benar itu. Saya tuh gimana ya Bu, bener-bener lelah gitu loh Bu, harus ikut kegiatan-kegiatan tadi hampir setiap hari gitu. Belum lagi saya harus mendengarkan omelan ibu saya yang membuat saya lebih tambah lelah gitu Bu, ketika harus mendengarkannya. Kalau boleh tahu, mengapa Ibu Mbak Rani mengomel kepada Mbak Rani? Ibu saya sering mengomel ketika saya sering itu Bu, meminta untuk libur dari les piano. Karena les piano itu benar-benar menguras tenaga saya gitu Bu. Terus ibu saya itu mendesak saya agar selalu mengikuti les piano itu gitu Bu. Jadi begitu. Jadi permasalahannya ini Mbak Rani itu lelah karena terus didesak ibu, Mbak Rani karena terus harus mengikuti les piano. Benar begitu Mbak Rani? Iya Bu, benar. Dan saya tidak suka Bu didesak harus ikut les itu Bu sama oleh ibu saya. Tapi selama Mbak Rani mengikuti les piano ini, apa sih kira-kira dampak positif yang Mbak Rani rasakan ketika mengikuti les piano itu? Saya lebih banyak itu Bu, pengetahuan dan menambah keterampilan saya bermain piano dan juga lebih ahli gitu Bu dalam memainkannya gitu Bu. Bagus sekali. Dan kalau dampak negatif yang Mbak Rani rasakan ketika mengikuti les itu gimana? Kalau dampak negatifnya saya menjadi lelah Bu karena harus mengikuti kegiatan itu sampai malam hari sampai jam 9 malam itu Bu. Baik, kalau begitu, dilihat dari beberapa pernyataan dari Mbak Rani tadi, dapat diketahui bahwa dampak positif yang dapat diambil oleh Mbak Rani itu lebih banyak ya dibandingkan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu bisa didapat yaitu banyak pengetahuan dan juga keterampilan bermain yang jadi lebih handal. Kemudian kalau dampak negatifnya Mbak Rani, rasa lelahnya Mbak Rani itu lagi ya. Lalu untuk itu kira-kira apa yang Mbak Rani inginkan untuk selanjutnya itu gimana? Saya ingin les pianonya itu tidak usah setiap hari gitu Bu karena hal itu membuat saya lebih lelah gitu dan saya rasa latihan 2-3 kali dalam seminggu itu sudah cukup Bu. Ya. Baik, jadi Mbak Rani ingin mengurangi jadwal mengikuti les piano ya, seperti itu? Iya benar Bu. Ya baik, kalau begitu, untuk membantu menyelesaikan masalah yang Mbak Rani alami, Ibu akan menerapkan teknik kursi kosong. Oleh karenanya tadi, Ibu tadi meminta 2 kursi kosong tadi ya, untuk keperluan pelaksanaan teknik ini. Itu teknik seperti apa ya Bu? Ya, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Teknik kursi kosong ini adalah teknik yang nanti Mbak Rani akan bermain peran sebagai top dog, yakni orang yang memiliki kuasa dalam hal ini, yaitu Ibu Mbak Rani sendiri, dan kemudian Mbak Rani yang akan berperan sebagai underdog, yakni pihak yang merasa tertekan, yang merupakan pihak Mbak Rani sendiri. Nanti Mbak Rani nanti harus memerankan top dog itu sebagai ibu, misalnya ketika Mbak Rani duduk di kursi yang di sebelah kanan. Dan kemudian nanti Mbak Rani akan memerankan jadi underdog ketika duduk di kursi sebelah kiri. Nah, dan Mbak Rani harus mempraktikkan segala ekspresi, perkataan, dan ucapan yang Ibu Mbak Rani sampaikan kepada Mbak Rani, dan juga sebaliknya ketika Mbak Rani menjadi underdog, maka Mbak Rani juga harus mengekspresikan perkataan yang Mbak Rani ucapkan kepada Ibu pada waktu itu. Bagaimana Mbak Rani? Sudah lebih paham? Sebentar Bu, jadi itu Bu, saya di kanan itu berperan sebagai ibu saya. Ya. Kanan. Terus di kiri, di sini saya menjadi saya sendiri gitu. Ya, jadi Rani sendiri, betul sekali. Nanti Mbak jadi nanti jadi nanti saya pas di kiri itu di kanan yang menjadi ibu saya menanggapi perkataan dari saya sendiri gitu Bu.
Ya, jadi Mbak Rani berperan dahulu menjadi ibu Mbak Rani, saya top dog ya. Kemudian nanti Mbak Rani berpindah posisi ke underdog atau ke Mbak Rani sendiri untuk merespon pernyataan atau perkataan yang Ibu Mbak Rani sampaikan. Seperti Ya. itu. Jadi nanti saling merespon nanti dari top dog, dari Ibu Mbak Rani, ke nanti menjadi Mbak Rani sendiri, begitu. Dan itu secara terus-menerus. Seperti itu Mbak Rani. Lalu nanti saat percakapan apakah saya boleh menggunakan bahasa sehari-hari gitu, Bu? Ya, boleh. Silahkan. Baik, apakah sudah lebih paham sekarang? Iya, Bu. Sudah. Baik, Mbak Rani, apa kita bisa mulai mencoba mempraktikannya? Iya, Bu. Baik, silahkan Mbak Rani, dimulai. Ini langsung mempraktekkan gitu, Bu? Ya, ini posisi sebagai top dog ya? Sebagai Ibu Mbak? Iya, sebagai ibu saya. Ya, betul sekali. Silahkan dipraktikkan bagaimana perkataan dan respon Ibu Mbak Rani waktu itu. Kamu itu niat gak sih? Gitu, Bu. Gitu ya, baik. Sekarang coba Mbak Rani pindah ke kursi sebelah kiri ya, yaitu berperan sebagai Mbak Rani. Bagaimana respon Mbak Rani ketika menanggapi pernyataan Ibu tadi? Bukan gitu, Bu. Tapi boleh nggak kalau aku minta libur les piano? Ya. Terus setelah itu apa reaksi Bu Rani ketika menanggapi tanggapan Mbak Rani tadi? Gimana sih kamu? Udah dilesin mahal-mahal. Gitu, ya. Kemudian bagaimana responmu ketika menanggapi pernyataan ibunya tadi? Ini jadi saya pindah lagi dulu. Iya, pindah lagi. Jadi, karena ibunya tadi sudah menjawab pernyataanmu, kemudian Mbak Rani sekarang menanggapi respon dari ibumu tadi. Oh iya, baik. Bu, aku itu lelah, Bu. Harus ikut les piano, ikut les mata pelajaran, dan terus nanti juga masih ngerjain PR, tidur juga malam. Aku tuh lelah, Bu. Masa aku nggak boleh, Bu, cuma les 2-3 kali itu, Bu. Aku itu lelah. Baik. Seperti itu, Bu. Kemudian setelah mendengar dari pernyataan Mbak Rani tadi, respon ibumu seperti apa menanggapi hal itu? Gimana sih kamu? Dibilang kok malah marah-marah. Yuk, jadi ibu saya juga ikut marah gitu, Bu. Oh, jadi Mbak Rani, responnya ibunya Mbak Rani malah ikut marah ya ketika kamu mulai dengan menggunakan nada tinggi yang tadi ya? Iya, Bu, benar. Terus ibu saya tuh memang tipikal orang yang bakal ikut marah ketika ada orang yang memulainya gitu, Bu. Jadi terpancing. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang marah, nanti ibumu juga pasti ikut marah juga ya? Iya. Lalu kira-kira respon yang seperti apakah yang lebih tepat agar ibumu tadi bisa menerima pendapat yang kamu sampaikan tadi? Kalau misal saya menggunakan nada bicara yang lebih rendah dan lebih sopan, yang lebih lembut, mungkin ibu saya lebih mau menerima permintaan saya gitu. Bagus sekali Mbak Rani. Sekarang bisa dicoba dipraktikkan bagaimana dialog yang sesuai menurut Mbak Rani untuk dapat menanggapi pernyataan ibu yang tadi. Bu, jujur, Bu,
aku itu lelah Bu, harus ikut les piano, masih les pelajaran, terus pulangnya juga malam. Jadi boleh nggak Bu kalau misalnya jadwal latihannya itu dikurangi 2 sampai 3 kali Bu seminggu? Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Mbak Reni. Lalu kira-kira respon yang seperti apakah yang bisa diberikan oleh ibumu ketika kamu memberikan pernyataan seperti itu? Oh iya Mbak, Ibu nggak tahu kalau ternyata kamu itu lelah. Jadi baik nanti Ibu kurangi jadwal latihannya jadi 3 kali seminggu ya Dok. Bagus sekali Mbak Reni. Sudah bisa mengungkapkan dengan baik ya. Sekarang bagaimana perasaannya Mbak Reni sekarang? Karena sudah bisa belajar mengungkapkan pendapat dengan baik ya? Sudah lebih baik ya? Ya Bu, saya jadi lebih lega gitu Bu, bisa mengungkapkan isi hati saya, bisa mengungkapkan permintaan saya kepada ibu saya dengan baik. Dengan gitu, insya Allah ibu saya akan menerima permintaan saya gitu. Baik. Kira-kira Mbak Rani apa bisa dipraktikkan nanti ketika bertemu dengan ibu nanti? Dengan ibu Mbak Rani. Insya Allah Bu, bisa. Ya Allah. Ya, baik. Apakah Mbak Rani ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita menutup sesi konseling? Mungkin sudah cukup Bu. Sudah. Baiklah, jangan lupa untuk terus dilatihkan ya. Dan kalau begitu, Ibu tutup dulu sesi konseling hari ini. Terima kasih ya Mbak Rani. Ya. Sampai jumpa. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.